Assalamualaikum Mbak Raya. Nah kali ini aku lagi sama si Akang nih. Lagi ngapain Kang? Lagi santai-santai. Nah video kali ini aku sama si Akang kita berdua mau sharing tentang perjuangan kita buat memiliki momongan nih. Nah kita itu udah nikah dari tahun 2008 ya Kang ya. Berarti kalau sampai sekarang itu udah sekitar berapa Kang? 12 tahun lah, 12 tahun Sekitar jalan lah. 12 tahun jalan gitu. Tapi kita tuh selalu berusaha supaya kita tuh tetap romantis, harmonis, ya kan Kang? Iya, iya, iya. Walaupun kadang yang namanya rumah tangga itu pasti ada lah ya bertengkar, selisih paham, atau enggak apa aja gitu ya yang bikin Nah, hari di rumah tangga mah pasti ada itu masalahnya kan, itu sebagai bumbu lah, bumbu. pemanis. Nah gitu nih Baraya. Nah dalam perjuangan kita buat miliki momongan itu tuh udah panjang banget, banyak banget yang kita usahain ya Kang ya. Dari Banyak apa ya? suka dukanya lah untuk memperjuangkan seorang baby. Nah gitu. Kadang ada kata orang nih suruh makan pisang sama gula. Udah gitu disuruh makan Gula sama pabriknya. iya sama pabriknya. Udah gitu makan telur apa sih? Telur bebek. Telur bebek tuh tiap hari. Aduh, gimana itu udah mual, udah digoreng, udah direbus, udah di gimana. Pokoknya udahlah jamu, apalagi sih Kang? Banyak lah ya. Ada yang suruh minum susu apa. Ya namanya berikhtiar dan berusaha ya, segala segala omongan dari orang yang mandangnya supaya kita masuk logika gitu ya, dijalanin lah, selagi itu berfaedah bermanfaat gak ada efek sampingnya, Nah, dijalanin aja. dan gak susah nyarinya ya Kang ya. Nah selain itu juga kita juga yang pastinya udah berusaha melalui medis juga ya Kang ya. Oh itu mah mesti ya tuh, kalau medis mah itu mah biar kita tahu apanya nih, apanya yang kurang dari Gitu. pihak ceweknya, apa dari pihak lakinya. Ya namanya berusaha lah, mesti dites medisnya oke. Dari ya kita mah kan nggak tahu apa yang salahnya, apa dari caranya, Caranya gimana? caranya bekerja. Ya gitulah intinya mah, mesti sering bertanya ke yang ahlinya. Nah, kalau dari makanan kita udah segala macam ya Kang ya. Kata orang tua kita udah ikutin, udah gitu udah di apa sih Kang? Kalau bahasa Sunda itu disangsurkeun ya, bener Kang? Sangsurkeun diurut, Nah diurut. ya diurut gitu. Kalau kata orang Sunda itu udah kita coba, udah gitu kita juga yang pastinya periksa awalnya itu ke bidan ya Kang ya. Ya, beda. Nah, setelah ke bidan itu kita tes, lalu ditanya tentang masa haid seperti itu. Lalu kemudian sampai akhirnya bidan nyaranin kita untuk USG ya Kang ya. Nah, setelah itu kita langsung USG. Ikut program dulu, ikut Oh iya program. iya ikut program kehamilan dulu ya. Oh Di iya betul awal-awal betul pernikahan lah tuh, awal-awal pernikahan ikut program kehamilan Iya. selama Berapa bulan ya? 3-4 bulan. Iya, segitulah pokoknya sekitar segituan kita ikutan Ya program. samalah sama yang nikah, yang udah nikah, yang Pasangan-pasangan lain ya Kang ya. pasangan lainnya lah, yang kasusnya sama Seperti seperti kita. saling kuat, Nah, saling gitu. menguatkan, intinya itulah. Udah gitu kita disuruh USG ya Kang ya. Udah program itu belum berhasil, kita itu disuruh USG. Nah, setelah itu kita USG dan hasilnya itu USG pertama, hasil aku tuh ini nih. Hasilnya ini. Aku tuh sempat kaget karena di sini tuh ada kayak putih flek seperti kayak gini, sampai dokternya pun digambar kayak gini ya. Aku ini juga nggak paham ini apa. Bisa ngeblur coba. Itu Ya itulah intinya malah itu. sampai ada flek kayak gini, itu aku udah stres banget. Sampai pulang dari dokter itu kayak langsung apa ya, langsung pikiran tuh negatif gitu. Kayaknya sepanjang jalan sama si Akang tuh aku nangis, takutnya kan kenapa-napa ya kalau cewek itu, apalagi masalah rahim ya.
Tapi pada saat itu aku lagi mau datang bulan. Nah, udah gitu dokter nyaranin untuk kita beli obat dulu ya Kang ya. Beli obat itu setelah USG. Yang untuk beli yang cowoknya itu cuman ada Buat kesuburan. ya dikasih obat kesuburan sama apa gitu ya. Sama gitu ya. Jadi makannya harus minum obatnya itu harus barengan. Si ibu sama ayahnya itu harus barengan. Ya sama lah namanya ikut program pasti dikasih obat-obatnya yang buat Iya. penguat, penyubur gitu Ya. lah. Nah udah kayak gitu, setelah selang beberapa minggu kita disaranin buat kembali lagi karena dokter juga pengen melihat perkembangan tentang ada flek yang ininya itu. Nah setelah beberapa minggu kemudian kita kembali lagi tuh ke dokternya dan hasil yang kedua adalah ini. Ini hasilnya seperti ini. Ternyata USG itu sakit banget ya, ditekan gitu, tapi ya itu demi perjuangan punya anak. Aku berusaha untuk menguatkan diri karena ditemani sama si Akang juga. Nah udah gitu setelah dari USG yang kedua hasilnya tuh kayaknya mungkin masih gimana ya Kang, samar. Ya belum pingin pasti gitu. Jadi dokter menyarankan lagi untuk di HSG. Nah gitu Itu kalau tingkatan mah itu terakhir lah ya sih. Setelah untuk USG ya, untuk mengetes rahim. setelah itu kita disaranin buat HSG ke rumah sakit yang lebih besar lagi ya Kang ya, di tempat Ya, kita ya. Kemudian setelah itu aku tuh pikiran tuh udah yang kayak aduh gimana ini, kenapa, ada apa dengan aku gitu kan, takutnya kenapa-napa ya Baraya. Nah setelah itu aku pulang dengan nangis juga, bilang sama mama, tapi dikuatin juga sama si Akang ya, kita kan berusaha. Jadi kita harus Ya intinya mah kita mesti saling menguatkan lah. nah begitu. Buat para suami, kuatkanlah pasangan Anda. Nah gitu, udah gitu akhirnya kita itu aku ya, terutama aku nih berusaha untuk nyiapin mental untuk HSG karena pikiran tuh udah kayak netting banget gitu, nggak tahu mesti emang mau diapain gitu. Terus searching gitu di Google, caranya begini, disuntikin cairan, sampai nguatin mental karena aku tuh sampai searching di Google kayak gimana itu HSG, seperti apa, seperti gimana prosesnya. Dan itu pas aku baca tuh malah bikin tambah aku stres gitu. Karena kalau dari artikel-artikel itu bacaannya kok ngeri amat gitu, disuntikin gitu, dimasukin cairan-cairan kayak Ya gitu gitu kan. untuk ngetes, kalau yang saya tahu mah HSG itu untuk ngetes takutnya ada yang tersumbat. Iya. Jadi saluran buat keremnya itu ada yang tersumbat apa gimana. Jadi biar dokter lebih Tahu ya apa. tahu di mana nih permasalahannya gitu. Nah, gitu. Namanya kita dicek-cek kan, pingin tahu masalahnya apa. Nah gitu Baraya. Sampai akhirnya kita datang ke rumah sakit tersebut. Tapi nih ya catatan buat Baraya, siapa tahu yang sama kayak aku mesti di HSG. Proses HSG itu dilakukannya 9 hari setelah kita selesai head ya. Jadi pas kita udah head, pokoknya dihitung dari 9 hari pas awal head itu baru bisa dilakukan HSG. Udah gitu harus janjian juga sama dokternya ya Kang ya. Soalnya kan nggak semuanya harus di HSG karena itu kayak spesialis gitu ya Kang ya. Jadi khusus untuk kandungan kayak gitu. Nah udah gitu kita datang nih ke rumah sakit tersebut. Udah gitu nungguin dipanggil. Deg-degannya ampun deh pokoknya. Udah gitu nggak boleh suami tuh nggak boleh ikut ya Kang ya. Temen nggak boleh ikut lur. Dokternya lalaki dia anjir dek kumaha pemajikan saya. Udah lah Kang, kan ada asistennya juga asistennya. cewek. Waduh, ETP namanya perjuangan, mungkin kan itu udah mesti kayak gitu cara kerjanya. Iya, dokternya itu emang cowok dan aku aduh namanya risih banget ya Kang ya. Kita dokternya cowok gitu. Emang sih ada asistennya ditinggali ku cewek. batur anjir. Itu Baraya pokoknya, tapi nggak lama sih prosesnya. Kayak disuntikin cairan kayak gitu. Itu rasanya sih kayak apa ya, kalau mules kita mau head tapi 3 kali lipatnya itu
3 kali lipat lah rasanya tuh, agak mules-mules kayak gitu pas dimasukin cairannya doang. Terus kita lihat di layar si cairannya itu maju apa enggak gitu. Aku kan nggak ngerti ya pada saat itu. Ya udah, setelah HSG itu langsung udah keluar. Setelah keluar kita nunggu hasilnya itu sekitar 15 menitan gitu deh, kita langsung keluar setengah ruangan jaman ya. lah, setengah jaman. 15 sampai 30 menit gitu lah ya, sambil aku beres-beres ganti baju, soalnya kan nggak boleh pakai baju ya, khusus pakai baju yang di rumah sakit itu ya Kang ya, kayak buat operasi gitu. kayak gitu. Mesti steril. Nah ya kayak gitu, udah gitu kita keluar ruangan setelah aku bersih-bersih, udah gitu kita nungguin dengan perasaan yang dagdikdurder pokoknya. Udah nggak tenang duduk, nggak enak duduk, pokoknya disuruh minum nggak mau, disuruh ngemil juga nggak mau, karena udah deg-degan banget takut hasilnya kayak bagaimana gitu ya Kang ya. Tapi untungnya si Akang ini selalu nguatin aku, ya kita bismillah aja lah ya. Ya bismillah, namanya berusaha lah. Ya kita hasilnya kan tinggal diserahin sama yang di atas aja ya Kang ya, yang penting kita udah usahakan. Ya, kita mah kan nggak bisa nentuin hasil, kita mahnya bisa berusaha, ikhtiar, berjuang itu. Nah, gitu Baraya. Nah udah gitu setelah setengah jaman lah ya Kang ya, akhirnya hasil tesnya itu keluar. Bentuknya tuh kayak gini nih, gede gitu hasil HSG-nya, kayak di ronsen tapi bagian yang buat apa, rahimnya tuh. Nah hasilnya tuh kayak gini, ini kayak gini saluran-salurannya. Dan ke ini tuh alatnya yang buat masukin cairan kayak gitu. Dan hasilnya alhamdulillah itu hasilnya, kalau HSG ada kata-katanya itu adalah paten, berarti itu nggak ada masalah dalam saluran tuba, tidak ada sumbatan di saluran tuba falopi. Udah gitu uterusnya normal, posisinya bagus, dinding reguler, tidak tampak indentasi. Udah gitu tuba falopi kiri dan kanan posisinya baik. Udah gitu apa ya? Ya intinya mah gak bermasalah. Nggak bermasalah. Rahim, dari saluran buat ke rahim gak ada masalah. Nah udah deh, setelah itu aduh lega banget, alhamdulillah gak ada masalah dalam rahimnya. Setelah itu kita kembali lagi ke dokter USG ya Kang ya, yang nyariin HSG buat ngasihin hasil HSG tersebut. Sampai kita ke sana diliatin, alhamdulillah katanya untuk ibunya itu nggak ada masalah ya dalam rahimnya. Nah kemudian sekarang giliran si Akang pun disarankan untuk tes juga nih si ya, Akang. Kalau laki malah nggak ribet kayak tesnya ada ya. Perempuan nggak cek ini, cuman biasa dicek doang ya dicek Kang ya. Itu ke ada nih ke sini ya Kang ya. Alhamdulillah hasilnya pun bagus. Ya udah deh, setelah semua rentetan perjuangan kita untuk ingin tahu nih ya ada masalah atau enggak ya, tapi alhamdulillah nggak ada masalah ya Kang ya. Iya. Dari segi medis mah gak ada masalah. Nah. Dari segi medis bahwa kita normal itulah. Ya intinya mah gini, kata dokter mah sering aja berdoa. Minta sama yang punya ya. Sama yang punya. Kita kan hanya bisa berusaha gitu lah intinya mah. Nah gitu Baraya. Kuatkan pemajikan. Nah ada cewek mah gitu biasanya kan bawaannya ke perasaan. Sensitif. Jadi lamun aya tetangga ngomong gini kan istilah nama eta mah heureuy lah tetangga mah. Hanya guyonan. Tapi kan ditanggap ku cewek beda deui, cewek mah main perasaan, laki mah kan peduli amat lah. Penting mah urang kita gak ada masalah lah, kita di rumah tangga gak ada masalah. Masalahnya itu mah kan hanya titipan. Kalau yang punya udah ngasih kepercayaan 2-3 pasti jadi. Amin. Tapi nih ya Kang, ngomongin masalah tetangga aku tuh suka sebel banget gitu Kang,
kalau ada tetangga ataupun orang-orang yang suka bilang, kenapa sih belum punya anak, mandul ya, gini ya, kenapa sih, tolong deh, kalian tuh nggak pernah tahu gimana rasanya sakit hati kita tuh kalau ditanya seperti itu. Kan kalian tahu lah ya Kang, kalau tetangga mah kelihatan gitu, kita kan emang belum Ah, emang belum punya, nanyanya kayak hari begitu-begitu doang Kang, sakit Kang. cewek mah emang gitu, perempuan mah larinya ke perasaan. Kalau ya intinya suami ya yang nguatin lah. Iya, Kira kurang ada pas aja datang gara-gara ngomong gitu, mungkin kan tetangga mah yang sekedar heureuy. tapi Tetangga mah kalau heureunya keterusan gitu mah atuh Kang da angger we nyeri hate atuh. baik kan baik. Nah, yang mengalami sama kasusnya kayak kita Pasti ngerasain pasti ya. ngerasain lah. Intinya malah saling menguatkan lah, saling mensupport. Nah itu mah bukan bukan bikinan manusia. Kalau bisa dibikin sama manusia mah kita bikin tiga langsung. Suka Itu kan heran aja. kepercayaan itu mah. Sering berdoa aja, mungkin suatu saat kalau Allah udah percaya sama kita dikasih. Itu intinya malah. Kuatkeun we lur, kuatkeun intinya eta. Saling menguatkan. Kadang aku tuh kalau aku cewek kadang kan suka lebih sensitif ya, kalau ada orang ngomong-ngomong yang kayak begitu tuh aku tuh langsung nangis kalau nggak marah-marah sama dia. Ya intinya mah kieu, intinya mah ulah jangan saling menyalahkan lah. Kalau saling menyalahkan tidak sedikit gara-gara Seperti kasus ini. ini banyak perceraian, Iya, banyak pertengkaran betul. timbul itu dari kasus seperti ini. Intinya mah jangan saling menyalahkan, tapi kita mesti saling menguatkan itu. Padahal bisa minimalisir ya Kang ya. Nah, Dengan cara banyak lah sebenarnya baraya yang kita yang belum punya anak ya Kang ya. Kita tuh bisa kayak kita tuh jalan-jalan, quality time berdua ya Kang nah ya. itu intinya malah Jalan-jalan di udah bawah gitu. happy lur, Nah, bawa happy we. kalau enggak di rumah itu kita sharing ya Kang ya. Ngobrolin masalah apa gitu. Jadi jangan yang terpaut sama omongan orang ya. Emang kadang suka ada sih ya, cuman jangan terlalu yang ngoyo banget gitu. Jadi malah bikin stres sendiri kan. Saya nges 12 tahun. Hampir ya Kang ya, 12 tahun 12 Desember tahun ini. lur aslina. Awal-awal mah yalah aya drop oke, kadang timbul cekcok itu. Tapi kan dipikir-pikir naon masalah gitu ngapain dipermasalahin, yang penting kita udah berusaha, itu intinya mah. Yang penting Akang sama Neng Nah, masih cinta itu, kan? nah, gitu. Pokoknya nama bobogohan we terus ya nama gitu. Gitu. Tapi walaupun seperti ini kita masih tetap berusaha ya Kang Bobog ya. maksudnya ya kan ulah salah tafsir bobogohan dalam pernikahan. Nah, lebih Selagi halal can ya Kang punya ya. anak, sebelum punya anak bobogohan we terus ngarah mesra. Gitu. Mudah-mudahan we ku mesra terus mah urang teh. Jadi harus selalu menciptakan suasana yang romantis, harmonis ya Kang ya, walaupun belum punya anak. Sebenarnya kita juga sebenarnya kalau ngeliat orang yang punya anak tuh kayak gimana gitu ya Kang ya, ingin Kadang lamun gitu kan ya. pingin punya bawa anak gitu, ngerental ke ade kan udah punya lah kadang. Ke saudara-saudara ya, Saudara. anak saudara kita Yuk, bawain bawa tuh, dulu, pinjam bawa nih, main. pinjam gitu. Ya banyak lah untuk menyalurkan kalau kita kan ke anak, ada anak tetangga, Anak anak saudara, saudara, banyak cara buat banyak kita cara belajar ya. Jadi hitung-hitung kita belajar gitu ya Ah. Kang ya, sebelum punya anak. Jadi kita tahu nih karakter anak seperti apa, kita mesti seperti apa ya Kang ya. Mudah-mudahan nanti kalau suatu saat kita dikasih kepercayaan sama yang di atas, kita udah siap segalanya ya Kang ya, kalau punya anak kayak gitu, Baraya. Nah jadi gitu lur, keluh kesah pernikahan selama 12 tahun dari banyaknya yang nyinyir. Inti nama ya pamajikan. Ibu ada laki mah dah pasti kuat lah. Pokoknya mah untuk ima curhat we, ima bagi-bagi namanya bagi-bagi pengalaman jang para suami kuatkeun ka pamajikan. Inti nama ulah bertengkar, ulah pas ya gara-gara Belum punya anak. gara-gara kasus kieu.
Da intina mah urang hanya bisa berencana tapi Allah nentukeun rencana nama. Gitu. Mun Allah geus berencana pasti jadi, urang mah hanya berencana kemungkinan lah bisa gagal, tapi mun Allah geus berencana geus pasti we jadi lah. Gitu lur nya, yang para suami kuatkan pamajikan. Ulah balik ka imah pemajikan ceurik. Gara-gara omongan tetangga. Pas ditanya ceurik kunaon. Ditanyain kenapa belum punya anak sama Tetangga tetangga. sabelah kieu tah eta intina kuatkeun. Jadi anak pemajikan geus rada ieu ya Udah kebal, rada udah kuat, kebal, udah kebal. rada kuatnya gitu nya lur nya. Semangat lah. Nah, buat para perempuan juga, kita itu boleh sedih. Cuman kita juga jangan terlalu stres juga. Jadi udah deh, dibawa enjoy aja selama suami kita, keluarga itu mendukung. Karena semuanya itu udah diatur ya sama yang di atas. Buat para suami khususnya pilih gaduh saran apa gaduh pengalaman sampai kabar hasil yang mudah-mudahan lah berusaha ya membagi-bagi tip punten we nya di komen di kieu tipna punten nyunkeun sarana ya berbagi we ya mah berbagi pengalaman lah nya kitu nya lur nya. Nah, segitu dulu ya video dari kita. Jangan lupa nih di subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Biar kita lebih semangat lagi nih bikin videonya. Buat para pejuang garis 2, pokoknya kita harus tetap semangat, tetap berusaha, berikhtiar, dan berdoa yang pastinya ya Kang ya. Oh, ya. Amin, semangat. Oke, makasih Baraya yang udah nonton. Assalamualaikum.